Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 8, bagaimana kabarnya? Semoga kalian selalu sehat ya anak-anak. Oke, pada pertemuan hari ini kita akan memasuki materi baru di bab kedua ya anak-anak. Materinya mengenai apa? Di bab kedua ini kita akan belajar mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar ini adalah hukum dasar atau konstitusi tertulis yang dimiliki oleh negara kita ya anak-anak, Indonesia. Makanya harus kita pelajari, harus kita kuasai agar anak-anak paham mengenai Undang-Undang Dasar dan juga bisa mematuhi segala peraturan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, nanti biar mempermudah Bu Arum dalam penyebutan Undang-Undang Dasar, maka Bu Arum akan menyingkat penyebutan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan kalimat Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ya, biar mempersingkat saja ya anak-anak. Oke, sebelum kita masuk ke materi pertama di bab kedua, anak-anak lebih baik simak dulu mengenai kompetensi dasar apa yang harus anak-anak capai. Kompetensi dasar itu mencakup aspek pengetahuan, kemudian sikap, kemudian juga keterampilan yang harus anak-anak capai ketika anak-anak mempelajari materi di bab kedua ini ya anak-anak. Selain itu juga anak-anak harus menyimak mengenai garis besar atau materi apa saja yang nantinya akan kita pelajari di bab kedua ini. Supaya apa anak-anak? Supaya nanti anak-anak ada bayangan, oh kita akan mempelajari materi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar, kemudian kita akan mempelajari materi hubungan antara proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar, fungsi Undang-Undang Dasar dan sebagainya ya. Nah, kompetensi dasar yang harus anak-anak capai di bab kedua ini seperti biasa ya, ada 4 yang meliputi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sikap spiritual ini anak-anak harus bisa menghargai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai bentuk sikap beriman dan bertakwa. Ini tentu saja karena sikap spiritual pasti berkaitan dengan agama ya anak-anak. Kemudian kompetensi sikap sosial yang harus anak-anak capai adalah mendukung makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kompetensi sikap sosial ini tentu saja berkaitan dengan sikap-sikap sosial seperti tanggung jawab, jujur, sopan santun, toleransi, dan sebagainya ya anak-anak. Kemudian di kompetensi pengetahuan ini adalah kompetensi yang harus anak-anak capai di bab kedua ini ya, terkait dengan materi yang kita pelajari, yaitu menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya dalam sistem hukum nasional ya. Jadi yang akan kita pelajari di sini nanti adalah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ya. Itu yang utama ya anak-anak. Oke, kemudian kompetensi keterampilan di sini anak-anak harus bisa menyajikan hasil telaah atau hasil analisis mengenai makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam penerapan kehidupan sehari-hari. Oke, itu tadi 4 kompetensi yang harus anak-anak capai di bab kedua ini. Lalu apa saja materi yang akan kita pelajari di bab kedua ini? Nah, secara garis besar di bab kedua ini kita akan mempelajari 4 materi ya anak-anak. Oke, yang pertama yang akan kita pelajari adalah mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, di materi pertama ini dibagi beberapa materi lagi ya anak-anak. Ada 4 materi di materi pertama yang akan kita pelajari nantinya, yaitu apa saja? Yaitu
Yang pertama adalah makna proklamasi kemerdekaan, kemudian yang kedua makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kemudian yang ketiga hubungan proklamasi kemerdekaan dengan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang keempat adalah kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian di materi kedua, kita akan mempelajari mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kalau tadi di materi pertama yang akan kita pelajari adalah kedudukan pembukaannya saja, maka di materi kedua ini yang akan kita pelajari yang pertama adalah kedudukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional ya, dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ya. Karena dalam Undang-Undang Dasar itu terdiri dari pembukaan dan pasal-pasal. Kalau tadi kita mempelajari mengenai kedudukan pembukaannya saja, maka untuk materi yang kedua ini kita akan mempelajari mengenai kedudukan dari Undang-Undang Dasar itu sendiri yang terdiri dari pembukaan dan juga pasal-pasal atau batang tubuh dalam sistem hukum nasional di Indonesia. Nah, kemudian di materi yang kedua kita akan mempelajari mengenai sifat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan yang ketiga fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Di sini Ibu tekankan bahwa di materi yang kedua ini mengenai kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar serta sifat Undang-Undang Dasar ini adalah materi esensial kita di bab kedua ini, atau materi terpenting kita di bab kedua ini. Kemudian yang ketiga, di materi bab kedua kita akan belajar mengenai arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana di arti penting Undang-Undang Dasar kita akan belajar mengenai apa akibat yang mungkin terjadi apabila kita tidak patuh terhadap Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dan juga arti penting atau manfaat daripada Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Kemudian nanti di materi terakhir kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara untuk mempertahankan atau bagaimana upaya yang dapat kita lakukan untuk mempertahankan dan melaksanakan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 ya. Nanti dibagi menjadi dua ya, yaitu mengenai yang pertama mengenai bagaimana cara mempertahankan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, dan yang kedua bagaimana kita melaksanakan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 di lingkungan sekolah, pergaulan, masyarakat, dan juga lingkungan bangsa dan negara. Nah, itu tadi gambaran mengenai materi bab 2 yang akan kita pelajari anak-anak. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi pertama, yaitu mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, sebelum kita masuk ke 4 materi yang ada di materi pertama ini, supaya tidak terlalu banyak, maka pada pertemuan hari ini kita hanya akan membahas 2 materi saja di materi pertama di bab kedua ini, yaitu mengenai makna proklamasi kemerdekaan dan juga makna alinea pembukaan UUD NRI tahun 1945. Nah, supaya anak-anak bisa lebih mudah memahami, maka anak-anak harus fokus untuk memperhatikan video berikut ini ya anak-anak. Silakan disimak baik-baik video berikut ini. Agar kita bisa lebih mudah dalam memahami makna proklamasi kemerdekaan, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu isi daripada proklamasi kemerdekaan itu sendiri. Proklamasi kemerdekaan itu ada 2 alinea atau ada 2 kalimat ya anak-anak ya. Di kalimat pertama itu menyatakan kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalimat yang kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Oke, kita pelajari terlebih dahulu pada makna pertama proklamasi kemerdekaan ya. Kalimat pertama proklamasi kemerdekaan itu berbunyi,
kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Nah, makna dari kalimat pertama tersebut adalah pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia ya, baik pada diri sendiri maupun terhadap dunia luar. Oke, kemudian makna dari kalimat kedua proklamasi kemerdekaan yang berbunyi hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maknanya adalah tindakan yang harus segera dilaksanakan setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan ya. Itu jelas dapat kita telaah atau dapat kita lihat pada kalimat hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama. Itu berarti adanya tindakan yang harus segera dilaksanakan setelah bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan ya anak-anak ya. Tindakannya apa? Tindakannya nanti adalah dengan cara mengesahkan undang-undang dasar, kemudian memilih Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden. Itu contoh tindakan yang harus dilaksanakan ya setelah proklamasi kemerdekaan diumumkan. Nah, kalian tadi sudah menyimak penjelasan Ibu mengenai makna dari proklamasi kemerdekaan ya anak-anak. Kita lanjut ke materi berikutnya anak-anak. Setelah makna proklamasi kemerdekaan, anak-anak harus memahami pula penegasan kembali pernyataan kemerdekaan Indonesia itu di dalam teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Oke, jadi materi selanjutnya yang akan kita pelajari adalah makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 atau itu singkat dengan makna pembukaan UUD NRI tahun 1945 ya anak-anak. Nah, sebelum anak-anak mempelajari mengenai makna dari tiap-tiap alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, anak-anak harus tahu terlebih dahulu mengenai sistematika atau bagian dari Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, kalau dulu sebelum amandemen ya, Undang-Undang Dasarnya kita itu terdiri dari 3 bagian ya. Yang pertama bagian pembukaan, yang kedua bagian batang tubuh atau pasal-pasal, dan yang ketiga bagian penjelasan. Nah, setelah di amandemen yaitu pada tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan 2002, sistematika pembukaan Undang-Undang Dasar kita itu terdiri dari 2 bagian ya anak-anak, yaitu bagian pembukaan dan juga bagian batang tubuh atau pasal-pasal. Nah, untuk bagian penjelasan yang pokok-pokok dan penting-penting itu kemudian dimasukkan ke dalam bagian batang tubuh dan pasal-pasal ya. Jadi ingat ya anak-anak, setelah amandemen sistematika Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 itu terdiri dari 2 bagian, yaitu bagian pembukaan dan juga bagian pasal-pasal atau bagian batang tubuh. Nah, nanti sebelum kita masuk ke bagian pasal-pasal, di bagian pertama ini kita akan mengulas dulu mengenai bagian pembukaan ya anak-anak. Nah anak-anak, pembukaan itu sendiri memiliki 2 nilai ya anak-anak. Yang pertama adalah nilai universal dan yang kedua adalah nilai lestari. Nah, apa itu nilai universal? Nah, nilai universal berarti nilai-nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu dapat diterima oleh bangsa-bangsa di dunia karena nilai-nilai dalam pembukaan itu mengandung pengakuan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Nah, bangsa yang menghormati hak asasi manusia itu merupakan bangsa yang beradab ya anak-anak. Oke, apa yang menjadi bukti bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar itu memiliki nilai universal? Buktinya dapat kita simak pada alinea pertama ya. Di alinea pertama itu pada intinya adalah pengakuan terhadap hak setiap bangsa untuk merdeka. Nah, di mana hak untuk merdeka itu merupakan hak dasar yang diakui oleh berbagai negara di dunia ini ya anak-anak. Jadi, hak untuk merdeka yang terdapat dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar itu telah menunjukkan bahwa pembukaan memiliki nilai universal. Nah, yang kedua adalah nilai lestari. Lestari itu artinya abadi ya anak-anak. Jadi nilai lestari yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu adalah
pembukaan mampu menampung dinamika atau perubahan yang terjadi dalam masyarakat dan akan tetap dipertahankan sebagai landasan perjuangan bangsa. Jadi pembukaan itu akan tetap dijadikan landasan sebagai perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan, kemudian untuk mengisi kemerdekaan, dan kemudian juga untuk menjunjung tinggi perdamaian dunia selama bangsa kita ini tetap berpegang teguh pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945. Nah, anak-anak pasti bertanya-tanya, apa yang menjadi bukti bahwa pembukaan kita itu memiliki nilai lestari? Nah, buktinya ada pada alinea keempat, anak-anak. Di alinea keempat, anak-anak bisa simak di situ ada dasar falsafah negara Pancasila ya, yang mana di bab pertama anak-anak sudah mempelajari bahwa Pancasila itu berkedudukan sebagai dasar negara dan juga sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, sebagai dasar negara, maka Pancasila itu menjadi acuan bagi penyelenggaraan ketatanegaraan Indonesia. Kemudian sebagai pandangan hidup, maka Pancasila itu menjadi pedoman atau pegangan kita masyarakat Indonesia dalam berkata-kata, bersikap, dan bertingkah laku. Nah, Pancasila tadi itu digali dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, di mana nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ini akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa untuk apa? Untuk mempertahankan kemerdekaan, untuk mengisi kemerdekaan, dan untuk menjunjung perdamaian dunia. Jadi, adanya dasar negara di dalam alinea keempat Pancasila itu telah menunjukkan bahwa pembukaan itu memiliki nilai lestari ya anak-anak ya. Nah, baiklah anak-anak, kita mulai masuk kepada makna alinea pembukaan ya anak-anak. Di pembukaan itu ada 4 alinea. Nah, kita masuk terlebih dahulu pada makna daripada alinea pertama pembukaan. Bunyi dari alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar yaitu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, di dalam alinea pertama ini terdapat setidaknya 2 makna ya anak-anak. Yang pertama adalah makna secara subjektif dan yang kedua adalah makna secara objektif ya anak-anak. Nah, apa yang dimaksud dengan makna secara subjektif? Secara subjektif itu berarti secara subjeknya. Nah, di sini yang menjadi subjek adalah bangsa Indonesia. Maka makna secara subjektifnya adalah aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan. Nah, itu makna secara subjektif ya. Ingat-ingat pada kata kuncinya adalah aspirasi bangsa Indonesia, kata secara subjektif ya. Kemudian kalau secara objektif itu secara objeknya, yang menjadi objek di sini adalah penjajahan anak-anak. Jadi secara objektif makna dari alinea pertama pembukaan adalah penjajahan harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ya. Ingat-ingat kata kuncinya ada pada penjajahan ya anak-anak. Oke, itu tadi makna alinea pertama. Nah, kemudian kita masuk ke makna alinea kedua pembukaan ya anak-anak. Bunyinya adalah dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, di alinea kedua ini setidaknya ada 3 makna yang harus anak-anak ketahui ya anak-anak. Yang pertama adalah bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah sampai pada momen atau pada saat yang menentukan ya anak-anak. Kemudian makna yang kedua, momentum yang menentukan tadi itu harus segera dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan ya, karena momentum yang sudah didapat tadi tidak boleh disia-siakan dan harus segera digunakan oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Makna yang ketiga di alinea kedua ini adalah perjuangan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia itu harus diisi dengan hal-hal yang mengarah pada kegiatan untuk mencapai cita-cita negara Indonesia ya. Jadi di alinea kedua ini juga terkandung 5 cita-cita negara Indonesia, yaitu yang pertama merdeka, kedua bersatu, ketiga berdaulat, keempat adil, kemudian kelima makmur ya. Nah, itu adalah cita-cita bangsa Indonesia. Kemudian apa yang dimaksud dengan cita-cita merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur itu? Yang pertama, negara yang merdeka berarti negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Kemudian cita-cita bersatu berarti menghendaki bangsa Indonesia bersatu dalam negara kesatuan.
bukan bangsa yang terpisah-pisah secara geografis maupun secara sosial ya. Kemudian cita-cita yang ketiga yaitu negara yang berdaulat ya. Berdaulat itu berarti negara Indonesia sederajat dengan negara lain dan bebas menentukan arah serta kebijakan bangsa tanpa intervensi atau campur tangan dari negara lain. Kemudian cita-cita yang keempat yaitu menjadi negara yang adil, yang berarti negara Indonesia menegakkan keadilan bagi warga negaranya. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan dalam berbagai kehidupan secara politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Dan cita-cita terakhir menjadi negara yang makmur, yaitu negara berupaya mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Nah, kemudian kita masuk pada makna alinea ketiga ya anak-anak. Bunyinya adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Nah, di alinea ketiga ini ada setidaknya 3 makna ya anak-anak, yaitu yang pertama adalah kemerdekaan yang telah dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan rahmat dari Allah yang Maha Kuasa ya anak-anak. Kemudian yang kedua, adanya motivasi real atau motivasi nyata bangsa Indonesia, yaitu keinginan luhur bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan dan hidup merdeka telah mendorong bangsa Indonesia untuk berjuang melawan penjajahan dan akhirnya dapat mencapai kemerdekaan. Kemudian di makna yang ketiga, di alinea ketiga ini adalah adanya sisi religius sekaligus moralitas yang ditunjukkan oleh bangsa Indonesia. Itu adalah alinea ketiga ya. Nah, sekarang kita masuk pada makna di alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar ya. Nah, bunyi dari alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar adalah kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau anak-anak perhatikan baik-baik di alinea keempat ini, maka anak-anak akan lebih mudah memahami materi muatan apa saja atau prinsip-prinsip dasar negara Indonesia yang dimuat di alinea keempat ini. Ada 5 prinsip negara Indonesia yang dimuat di alinea keempat ini ya. Nah, yang pertama adalah tujuan negara. Tujuan negara, ada 4 tujuan negara Indonesia ya. Yang pertama, tujuan negara kita itu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua adalah memajukan kesejahteraan umum. Yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat adalah ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ada 4 tujuan negara Indonesia yang harus anak-anak ingat ya. Kalau tadi cita-cita negara ada di alinea kedua, maka tujuan negara ada di alinea keempat ya anak-anak. Kemudian prinsip yang kedua adalah ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar ya. Ini ada tanda kalimat. Nah, disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar. Maka di sini ada upaya untuk menyusun kemerdekaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar ya. Nah, di sini ada tindak lanjut sebagai upaya untuk mempertahankan kemerdekaan ya. Seperti di alinea atau di kalimat kedua proklamasi kemerdekaan, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah,
salah satu pemilihan kekuasaan yang dimaksud tadi adalah dengan cara membentuk undang-undang dasar yang di dalamnya terdapat pembukaan dan juga pasal-pasal ya, seperti itu ya anak. Biar kita memiliki hukum dasar yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ya, seperti itu. Kemudian prinsip yang ketiga adalah bentuk negara republik. Nah, itu ada pada kalimat tadi, setelah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang titik-titik ya anak-anak. Nah, untuk negara republik ini adalah suatu bentuk negara di mana pemimpinnya atau pemegang kekuasaannya itu dipilih oleh rakyat ya. Kebalikannya dengan bentuk negara kerajaan atau monarki, di mana kalau bentuk negara kerajaan itu yang memimpin itu adalah seorang raja atau ratu yang ditunjuk secara turun-temurun dan berlangsung seumur hidup. Oke, kemudian yang keempat, materi yang keempat di akhirnya keempat ini adalah asas politik kedaulatan rakyat ya anak-anak. Asas politik kedaulatan rakyat ini sejalan dengan bentuk negara republik ya anak-anak, di mana kedaulatan rakyat itu berarti pemegang kekuasaan tertinggi ada pada rakyat. Jadi di sini pemegang kekuasaan tertinggi dipilih oleh rakyat ya anak-anak. Oke, kemudian yang kelima, prinsip negara atau materi muatan yang terkandung dalam alinea keempat itu adalah dasar falsafah Pancasila ya. Ini jelas terdapat di alinea keempat pada kalimat titik-titik yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di alinea keempat itu dasar falsafah kita adalah Pancasila yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan ketatanegaraan dan menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, baiklah, itu tadi penjelasan dari Ibu terkait dengan materi kita pada pertemuan hari ini, yaitu mengenai makna proklamasi kemerdekaan dan juga mengenai makna pembukaan undang-undang dasar ya. Semoga anak-anak menjadi lebih paham ya mengenai materi kita hari ini. Baiklah, Ibu cukupkan sampai sekian. Terima kasih sudah menyimak video pada pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.